Yes. Tamo junto, só não vai brigar na rua, nem pensar que é um Van Damme. Jiu-jitsu, capoeira, Muay Thai tá de bobeira. Vem, briga de homem no tatame. Tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é um Van Damme. Jiu-jitsu, capoeira, Muay Thai tá de bobeira. Vem, briga de homem no tatame. Arte milenar, discípulo fiel. Se atingir a faixa preta, já é cruel. Autodefesa, moleza, vem que tem ajuda do além. Ajuda, se tentar se esforçar, pode conseguir. Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee, Caribe no Jabá, Jack Chan, já deve estar pra lá do 10º dan. Soco, chute, bastão no chaco, forte, fraco, reflexo, rápido, cultura do Oriente. O bagulho vem de longe, usada como arma, criada por um monge. Não é de hoje, a parada tem história. O seu estilo, não importa a vitória, praticada de leve. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Chandra Sandika. Kali ini udah ada Bang Yoga, Yo 360. Halo, Apa kabar? kabar baik. Oke, ini mau nanya nih tentang capoeira. Ini kalau saya biasanya orang awam nggak tahu nih, ada yang dari capoeira tuh Paranauê. Oh, ini Paranauê nih. Paranawe. Nah, sebenarnya capoeira itu apa sih? Capoeira itu banyak ya arti-arti dari capoeira sebenarnya. Ada yang bilang kebebasan, terus ada yang bilang macam-macam dah. Pokoknya yang pasti capoeira adalah seni kebudayaan yang berasal dari Brazil. Katanya sih entah sejarahnya dari Afrika kan katanya, tapi ini adalah seni kebudayaan dari masyarakat Brazil. Dari Brazil. Ya. Kalau masuk ke Indonesia itu kapan tuh? Capoeira? Masuk di Indonesia capoeira pertama kali film Only the Strong. Mungkin sekitar tahun 1990-an kali, 90-an. Jadi masuk ke Indonesia lewat film itu? Film itu udah mulai banyak yang ngulik, terus ada teman-teman di Jogja, kebetulan mereka ada pertukaran pelajar sama orang yang kuliah di Australia. Jadi kuliah di sana, terus mereka baru belajar. Nah, ketemu deh tuh film itu dan ketemu mereka buat capoeira pertama namanya capoeira Jogja. Dan saya di Jakarta buat capoeira pertama namanya capoeira street jump. Capoeira street jump. Ya, Orang pertama yang bikin di Jakarta. di Jakarta. Nah, kalau perkembangannya capoeira ini sekarang ini gimana? Sekarang perkembangan capoeira terlalu pesat. Weh, terlalu pesat. Ya, jadi gini, dulu awal-awal orang belajar capoeira itu karena niru film. Jadi semua yang ada di film Only the Strong kita tiru. Bagus dong. Apapun itu, bagus. Sampai bahasanya saya sampai hafal. Berarti bahasa Brazil. Iya, jadi kayak saya tonton. Jadi dulu pas di filmnya kan cuman sekali, 2 kali. Jadi kita kayak record gitu, oh gini Paranauê. Sampai tulisan capoeira aja dulu pakai K, saya tulis sendiri di celana karena nggak tahu tulisan capoeira yang benernya. Terus kita belajarnya karena yang di memori yang teringat adalah capoeira itu adalah salto-salto, akrobatik. Nah, jadi latihan lah saya akrobatik, ya udah salto-salto aja, nggak tahu. Jadi salto berdua, salto sendiri. Jadi yang diingat adalah itu. Terus di sela salto-salto saya cari video, ketemulah bilang.com. Bilang.com. Nah, itu bilang.com itu salto-salto juga. Jadi saya anggap itu sebagai capoeira. Padahal itu adalah tricking. Tricking. Nah, jadi sebenarnya agak-agak belok tapi ya satu aliran lah. Jadi referensi saya itu bilang.com. Bilang.com itu tricking ya. Tapi ininya capoeira. Jadi film yang pertama ditonton capoeira, tapi pas download video itu bilang.com. Terus kemarin juga saya sempat nonton nih video Beli Ferdi sama Bang Yoga ini tentang sertifikasi di capoeira. Ya. Nah, itu gimana sih? Boleh dijelasin lagi nggak? Ya, jadi capoeira ini kan dia ininya base-nya kayak banyakan grup ya. Grup terus dia ada mestre itu master capoeira. Jadi ada banyak grup capoeira karena master capoeira juga banyak. Itu udah hampir semua di Indonesia yang punya grup capoeira, maksudnya punya link mestre dari Brazil. Jadi kita berbondong-bondong memang untuk itu karena kita kayak haus apa sih capoeira gitu, mempelajari lagi lebih tentang capoeira, kita butuh master. Jadi orang ahli yang capoeira nih. Akhirnya kita join sama orang Brazil. Saya juga waktu itu join, tahu deh capoeira secara general gimana, di Asia gimana, di luar gimana. Jadi kayak filosofi dan yang lain-lainnya belajar juga dikasih tahu. Nah, capoeira. Setelah itu saya out. Akhirnya bikin sendiri. Ya, terus juga banyak dari teman-teman ya gitu. Akhirnya karena kalau saya sih kritiknya terlalu baku ya. Jadi kayak
materi dari master itu kayak terlalu baku untuk dipelajari di sini di kita. Untuk teman-teman yang sekarang kayak anak-anak sekarang kan level pengetahuannya kayaknya mungkin lebih tinggi kali ya. Jadi kayak kurang menarik jadi sekarang. Karena lebih larinya tuh lebih ke banyak kan ke bela diri, terus banyak lagi ke kayak apa sih? Kayak disiplin ilmu bela diri lah latihannya. Jadi kayak lo harus latihan keras, lo harus ini. Sedangkan kita udah latihan keras terus kita bingung mau ngapain. Kayak tradisional banget ya. Iya, jadi kayak ya ke tradisional lah kayak gitu-gitu. Sedangkan sekarang udah mulai bermunculan kayak gimnas, tricking lagi kan. Jadi kayak ya lebih mempermudah mereka. Jadi kayak mereka mau belajar salto nggak ke capoeira lagi. Kalau zaman dulu orang mau belajar salto pasti ikut capoeira. Iya benar. Nah sekarang banyak banget pilihannya termasuk parkour dan yang lainnya. Jadi perkembangannya banyak. Dan sekarang capoeira di Indonesia agak-agak menurun. Kenapa tuh menurun? Itu karena kalau pendapat saya itu karena kita udah kurang mempelajari seni akrobatiknya. Yang dulu awal-awal kita nonton di film, semua orang tertarik gara-gara ngelihat akrobatiknya. Kita semua satu Indonesia belajar, banyak grup-grup yang bikin di Bogor, di Bandung, mereka bikin grup sendiri. Nah di Jogja juga capoeira Jogja Club lah, capoeira macem-macem di Bulungan segala. Termasuk kita di Jakarta juga bikin bareng Ferdi dari capoeira trick move. Capoeira trick move itu capoeira yang salto-salto memang akrobatik. Bilang.com sebenarnya capoeira bilang.com. Capoeira bilang.com. Iya beneran. Jadi capoeira bilang.com tuh yang jadi kita bikin kelasnya memang khusus akrobatik, capoeira akrobatik. Jadi akrobatik seni capoeira akrobatik ininya. Jadi trick move namanya dulu pertama kali. Terus lama-lama kita join sama ada teman dari Belanda, guru capoeira. Yang pertama nih capoeira tuh basic, jadi ternyata lebih ke basic. Dan kita join sama master lebih basic lagi. Jadi mereka agak-agak ngilangin akrobatiknya. Jadi sekarang kalau momennya kita ketemu orang capoeira suruh salto itu belum tentu bisa. Jadi capoeira tuh sekarang hampir gak salto kali ya? Hampir nggak salto. Iya itu gitu, bener. Kalau zaman dulu ngelihat orang capoeira pasti dia bisa salto. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang belum tentu. Walaupun levelnya udah tinggi momennya. Level capoeira apa lu? Wah, levelnya instruktur. Latihan berapa? 10 tahun. Belum tentu bisa salto. Di Indonesia apa di seluruh? Indonesia. Berarti di luar enggak? Di luar sih rata-rata jarang yang bisa salto. Oh, jarang juga? Jarang. Kayak di Singapura nih umpamanya. Saya beberapa kali ke Singapura karena masih di Singapura kan. Itu di Singapura itu mestre, mereka punya murid kan banyak, levelnya tinggi-tinggi. Mereka tuh kalau show itu manggil dari Indonesia, dari murid-murid Indonesia yang levelnya cuma level 1. Latihannya cuma 1 tahun. Kayak murid ada si Mulek, latihannya cuma 3 bulan, dipanggil ke sana setiap minggu, udah kayak ke Blok M aja. Berarti malah nggak salto ya sekarang? Enggak, iya jadi di sono memang kalau emang dekat sama apa, kalau memang ininya sama mestre itu mereka jadi kayak tradisional banget lah. Jadi kayak seninya seni tradisional memang belum jingga aja kali ya. Jingga kayak ke filosofi ini musik, jadi kayak ke gitulah banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri, jadi kayak lebih ke main capoeiranya untuk diri sendiri dan komunitas saja. Susah banget buat narik orang baru. Ya, karena kayaknya monoton kayaknya. Nah, itu. Jadi saya memutuskan untuk yaudah saya sendiri aja lah gitu. Sendiri. Walaupun sekarang masih tetap kontak juga. Tapi kalau misalkan sama beberapa mestre juga ada yang tetap kontak biasa. Sekarang sendiri kan ngajar juga. Ya. Itu misalnya dari grup-grup lain ada pandangan negatif atau gimana? Ada beberapa yang memandang negatif. Katanya ada salah seorang murid saya, dia ke daerah kuliah, jadi kayak tadinya kan SMA terus dia kuliah. Di sana dia bilang, kalau kamu nggak punya mestre, kamu capoeiranya ilegal. Jadi dia belajar sama saya, berarti saya ilegal dong. Sebenarnya legitimasi capoeira itu nggak cuman dari satu orang. Jadi dia butuh kayak dari mestre, dia harus diselidikin dulu nih orang dari mana, belajarnya sama siapa. Karena sertifikasi capoeira adalah tertulis dan tidak tertulis. Ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis adalah sertifikasi resmi. Ya. Saya punya sertifikatnya, ada 4. Yang asli berarti? Iya, saya sertifikasi tertulis saya ada 4. Saya ikutin workshopnya. Ada sertifikasi workshop ada 4. Jadi yang tidak tertulis adalah kalau dari capoeira itu pengakuan dari pelatihnya dan dari pelatih-pelatih yang lain. Diakui? Iya, diakui. Jadi kalau ada orang capoeira pasti ditanya, kamu siapa pelatihnya? Pelatihnya belajar sama siapa? Jadi kayak gitu. Jadi kalau silsilahnya kali ya? Iya, ada silsilahnya lah kayak gitu. Nah, berarti nggak bisa nih orang baru belajar capoeira setahun 2 tahun terus dia buka grup itu nggak bisa?
Bisa, Bisa. bisa aja. Tapi dia harus diakui dong. Iya harus diakuin. Yang susah ini adalah mengakui diri sendiri. Mengakui diri sendiri. Iya. Jadi yang susah ini diakuin. Kalau banyakan yang ngakuin diri sendiri. Oh. Jadi baru belajar capoeira udah ngaku. Iya, ya itu yang susah itu diakuin. Memang kalau diakuin susah. Jadi gini, sebenarnya gini, saya bukannya nggak mendukung teman-teman yang belajar sendiri capoeira, bukannya nggak boleh aja. Saya aja belajar sendiri kok dulu. Cuman janganlah cepet-cepet mengakui gitu. Belajarlah dulu dengan orang yang memang sudah pernah ada, yang udah pernah latihan, udah ahli atau senior. Jadi harus belajar lagi. Gitu. Jadi jangan baru belajar belum lama tapi udah ngaku. Bukan diakuin. Gue jago nih. Gue capoeira. Lu nggak ini, lu ilegal. Ataupun walaupun teman-teman udah punya mestre nih umpamanya, udah punya master. Gue udah punya master, gue udah punya belt, dikasih belt, belum latihan capoeiranya belum lama, udah dapat belt terus sudah gaya-gaya. Capoeira ilegal tuh kalau nggak punya mestre. Harusnya kalian tanya sama mestre kalian. Gimana? Ya tanya, kenal nggak sama orang ini? Oh. Harus tanya dulu silsilahnya. Jadi kalau mamanya ada orang yang latihan capoeira nggak punya mestre, tanya dulu kamu latihan sama siapa? Ya pelatihnya latihan sama siapa? Mesternya siapa pelatihnya? Gitu. Harusnya gitu. Jadi ada silsilahnya. Jadi itu sebagai sertifikasi secara tidak tertulis. Jadi pengakuan juga dari komunitas capoeira yang ada di Indonesia, nggak bisa sepihak dibilang capoeira ilegal. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman saya juga nih dari trekking kebanyakan juga antara dari taekwondo dan juga dari capoeira. Ya. Nah, buat teman-teman capoeira ini ada gak pesan-pesan dari Bang Yoga ini? Buat teman-teman capoeira yang baru khususnya, sebenarnya sih saya mendukung aja kalau kalian latihan capoeira sendiri, nggak masalah. Tapi jangan mengakui diri sebagai praktisi profesional atau ini gitu. Karena capoeira itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Iya, jadi jangan mengaku. Ya, tunggulah untuk diakui. Kalau mau kita konsisten, orang akan ngakui. Komunitas capoeira akan ngakui. Komunitas apapun sih sebenarnya sih. Jadi jangan mengaku sebagai gitu loh. Jadi apalagi baru belajar capoeira, sedikit langsung mengaku. Ini capoeira gerakannya begini, capoeira itu begini. Nah, itu nggak bisa. Itu akan ditentang di komunitas itu sendiri. Oke gitu ya. Jadi jangan mengakui tapi harus diakui. Iya. Kayak itu aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan boleh dong di kolom komentar. Oke, saya Chandra Seka. Saya Yoga. See you on the next video.